Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor properti. Apakah terdampak dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,75%. Meski demikian, Real Estate Indonesia meyakini kenaikan BI 7 Days Reverse Repo Rate ini tidak akan berdampak signifikan terhadap sektor properti di tanah air. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akhirnya mengubah kebijakan suku bunga rendah yang selama ini dipertahankan dalam 17 bulan terakhir. Bank Sentral pada 23 Agustus kemarin menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Meski demikian, Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia atau REI meyakini kenaikan suku bunga acuan BI tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap sektor properti, baik perumahan komersil non-subsidi maupun bersubsidi di tanah air. Kenaikan suku bunga acuan juga dinilai tidak memberikan tekanan terhadap penjualan properti yang menggunakan skema kredit pemilikan rumah atau KPR. Saat ini penjualan properti masih terbantu insentif yang diberikan pemerintah seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang berlaku hingga akhir September 2022. Oleh sebab, REI telah mengajukan perpanjangan insentif PPNDTP tersebut minimal hingga akhir Desember 2022, mengingat pemerintah masih menganggarkan program anggaran pemulihan ekonomi nasional PEN tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, suku bunga acuan Bank Indonesia naik, sektor properti tetap optimis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Gani. Beliau adalah PLT Sekjen DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia akhirnya dinaikkan begitu. Beberapa sektor ini memiliki potensi terdampak dengan kenaikan suku bunga acuan ini karena terkait dengan pembiayaan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana dari sisi properti sendiri melihat kondisi yang ada dengan kenaikan suku bunga acuan, Pak Hari? Iya, jadi kenaikan suku bunga acuan ini kan memang tidak bisa terhindari ya, karena ini kebijakan pemerintah ya, dalam rangka mengimbangi inflasi yang tinggi. Jadi kita meresponnya adalah sebagai suatu yang fakta yang terjadi, tapi alhamdulillah kalau dari sektor properti rasanya dengan kenaikan yang 0,25 tadi itu ya, itu tidak terlalu signifikan ya, tidak signifikan, belum mempengaruhi kinerja sektor properti, begitu. Oke, lantas bagaimana update terbaru nih dari sektor properti sendiri di tengah pemulihan ekonomi, kemudian normalisasi dari aktivitas masyarakat? Apakah ini juga menjadi salah satu pendorong dari kinerja penjualan sektor properti di sepanjang semester 1 di tahun 2022 ini, Pak Hari? Iya, sektor properti Q4 2021, Q1 2022 masih belum baik, belum terlalu baik ya. Tapi Q2 2002 ini udah tumbuh bagus ya, 18%-an ya. Jadi kita sudah sangat optimis ya, apalagi kita lihat 4 bulan terakhir ini di berbagai kota-kota ibu kota provinsi di Indonesia bahkan sudah berani melakukan pameran-pameran properti ya, menawarkan produk-produknya setelah hampir 2 tahun tertunda gitu ya. Saya sudah menghadiri beberapa pameran properti mulai dari ujung Sumatera di Pekanbaru, kemudian di Jakarta, di Samarinda, di Padang, ya bahkan nih segera di Manado nih. Pameran hari ini di Manado dibuka baru pameran Manado. Jadi
optimisme itu malah sedang terlihat ya dari para pelaku properti saat ini. Mereka mengeluarkan banyak produk baru, mereka mengeluarkan program-program ya kan untuk merebut pasar properti lagi begitu. Oke, itu dia setelah 2 tahun absen ya di masa pandemi COVID-19, akhirnya sudah mulai bangkit kembali bisa dikatakan untuk sektor properti di tanah air. Tadi Anda katakan tumbuh sampai double digit 18%, begitu Pak Hari? Iya. Oke, lantas kalau kita lihat dari sisi jenis properti ataupun mungkin dari sisi sektor perumahan begitu yang paling diminati dengan adanya kebangkitan kembali di sektor properti ini menyasar ke yang mana nih jenis propertinya? Iya, memang sih, terutama semenjak pandemi ini, di mana yang paling terdampak itu rusun ya, rumah susun ya. Oke. Rumah susun itu boleh dibilang sangat terdampak. Jadi sekarang yang jadi primadona adalah rumah tapak. Oh, Jadi apalagi kalau ditambah dengan pembelian kafling itu kan, itu sangat mendominan, mungkin 60-70% di sana pasarnya. Sisanya adalah kayak ruko, SOHO ya, seperti itu. Oke, itu dia beberapa jenis properti yang paling diminati rumah tapak lagi-lagi karena ini kebangkitan juga dengan banyaknya mungkin generasi milenial yang menyasar di perumahan tapak ini begitu ya Pak? Ya, milenial ini pasar yang sangat menarik ya saat ini, diperebutkan oleh berbagai pengembang, juga menjadi incaran dari pihak perbankan untuk menyalurkan KPR-nya ya. Karena milenial ini pasarnya sangat besar ya. Hampir 70 juta milenial yang ada di negara kita ini katanya. Oke. Milenial ini dan cuman memang milenial ini tidak mudah ya. Tidak mudah merebutnya karena kita tahu milenial ini katanya hasil survei itu mereka tidak terlalu concern terhadap pembelian rumah seperti kaum baby boomer atau kaum yang susi gitu ya. Mereka kan lifestyle-nya lebih banyak menghabiskan gajinya ya. Konsumtif begitu ya Pak ya? Iya. Oke, lantas kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada tadi, daerah mana saja yang selama ini masih menjadi backbone nih, yang menopang kinerja sektor properti, Pak Hari? Kalau daerah ya, kalau kita lihat provinsinya ya, memang hampir 70% sektor properti komersial ya, properti komersial itu adanya di Pulau Jawa, di semua ibu kota provinsi di Pulau Jawa ya. Oke. Mulai dari provinsi dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI sampai Jawa Timur, itu di situ 70% properti komersial. Cuman untungnya kita kan juga ada pasar properti rumah subsidi ya, rumah subsidi. Nah, rumah subsidi ini alhamdulillah lebih tersebar. Ya, 60% itu ada di seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Jadi lebih tersebar ya di pulau-pulau di Indonesia begitu. Oke, berarti memang ini sudah cukup merata untuk rumah bersubsidi. Lantas bagaimana dengan tadi kalau misalnya Bank Indonesia Anda katakan sudah menaikkan suku bunga acuan namun tidak terlalu berdampak begitu. Bagaimana dengan KPR-nya sendiri? Apakah dengan kondisi yang ada sebelumnya kan ditahan di 3,5%, kemudian naik hanya sekitar 25 basis point begitu. Akan tetap tumbuh dari sisi minat masyarakat untuk membeli produk-produk properti di tanah air? Iya, jadi ini data kita dari survei terakhir ya, pembeli rumah itu hampir sama ya, sepertiga kira-kira yang beli tunai, beli KPR dari perbankan dan cicilan dari developer. Jadi kesimpulannya adalah banyak alternatif sebenarnya untuk pembelian rumah nih jadinya, sehingga KPR tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya ya. Baik, jadi memang ini sudah tersebar juga kalau kita lihat dari model ataupun skema pembiayaan untuk pembelian properti tadi ya Pak ya. Ada yang beli tunai, kemudian melalui KPR perbankan dan juga menggunakan pembiayaan dari developernya sendiri. Apakah
teman-teman dari Ray ataupun pelaku bisnis lain di sektor properti ini sebenarnya sudah mengantisipasi ada peluang ataupun potensi dari kenaikan suku bunga acuan ini, Pak Hari? Ya pastilah, kita sudah lihat kondisi makro, ekonomi, kondisi global ya, baik di yang akan berdampak pada Indonesia, pada akhirnya akan juga kita rasakan. Ya ini kayak sekarang kenaikan suku bunga acuan BI sudah diterapkan, sudah diumumkan, mungkin akan berpengaruh terhadap kenaikan KPR, itu juga perlu waktu, biasanya pengalaman bisa sampai 1 kuartal baru ada kenaikan. Tapi juga saya dengar kan BI itu akan menaikannya juga bertahap, naik lagi gitu ya kan. Betul. Makanya kami juga himbau pengembang maupun konsumen, saat ini adalah saat yang paling tepat sebenarnya untuk membeli rumah. Karena mumpung KPR-nya belum naik, ya kan? Jadi belilah rumah saat ini, datangilah pameran-pameran yang sekarang tersebar di beberapa kota itu bagus sekali untuk kita beli rumah saat ini. Oke, kendala klasik kalau kita bicara mengenai sektor properti adalah lahannya begitu. Apakah ini menjadi hal yang sudah terpecahkan kah atau memang masih menjadi batu sandungan ini, Pak Hari? Iya, lahan itu material utama dari sektor properti ya. Itu tidak bisa diproduksi lagi karena itu ya semakin lama semakin terbatas ya kan. Nah, kalau soal lahan secara umum memang kalau pengembang besar rata-rata mereka sudah punya land bank ya kan, bank tanah. Yang kasihan itu pengembang kecil yang biasanya hidupnya setelah proyek satu ini habis mereka harus beli lahan lagi. Nah ini makin sulit. Makanya kalau lihat pengembang kecil, terutama yang mainnya rumah subsidi, itu hasil survei PPDPU dari Kementerian Pekerjaan Umum itu setiap tahun itu rumah subsidi lokasinya itu menjauh dari pusat kota 1 kilometer. Harga tanahnya makin mahal soalnya, iya kan? Iya. Mereka bisa jualnya habis tahun ini, tapi mau beli yang baru lagi, waduh harganya lebih mahal, itu menyulitkan mereka. Nah, kalau pengembang besar, biasanya mereka masih punya land bank atau bank tanah, apalagi pengembang township ya, pengembang kota baru yang lahannya di atas 500 hektar, mereka sekarang memang yang dalam kondisi seperti ini mereka diuntungkan karena mereka masih punya bank tanah, tidak perlu beli tanah lagi baru, ya kan? Bahkan mereka mengerai pembelian tanah, mereka hanya menjual mulai dari ready stock produk mereka, atau kalau membuka klaster baru mereka masih punya land bank, jadi mereka diuntungkan lah relatif begitu. Baik, apakah ini juga menjadi salah satu mungkin strategi dari sisi pemasaran dari beberapa strata pembelian sektor properti? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Hari. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pergerakan dari suku bunga acuan. Oke, baik, nampaknya ada kesalahan dari sisi data yang ditampilkan. Seharusnya dari 3,5% naik menjadi 3,75% untuk pergerakan suku bunga acuan. Sementara untuk pergerakan inflasi kita lihat. Dari Desember 2021 sampai dengan Juli 2022, pemirsa, 1,87% secara tahunan inflasi di Indonesia, kemudian trennya terus melonjak hingga Juli 2022 kemarin, tercatat hampir 5%, tepatnya di 4,94% untuk pergerakan inflasi. Dan selanjutnya kita lihat lokasi potensial dari investasi properti di Indonesia itu mana saja. Ya, beberapa daerah yang berpotensi sampai dengan tahun 2027 mendatang, wilayah Jabodetabek ini masih menjadi primadona. Kemudian menyusul Bali, ada Lombok, Labuan Bajo, kemudian Penajam Pasir Utara. Dan perlu di-highlight bahwa kota wisata ini menjadi wilayah yang potensial untuk industri properti di tanah air. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Gani, PLT Sekjen Real Estate Indonesia. Ya, Pak Hari, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Memang dari pergerakan suku bunga acuan
menjadi 3,75%, kemudian inflasinya ini yang masih menunjukkan tren kenaikan. Kalau misalnya pengembang ataupun pelaku usaha properti lebih memilih yang mana concernnya sih Pak, antara memang kenaikan suku bunga acuan atau inflasi yang terjadi di masyarakat? Ya, kalau kita sih kalau mau boleh pilih kita nggak mau dua-duanya ya. Oke, baik. Ada beda kan sekali lagi, Iya. segmen properti itu yang secara garis besar ada dua, ada segmen rumah subsidi, ada segmen rumah komersial. Itu yang selalu concern dari kami DPP RI ya. Ya. Nah, kalau untuk rumah komersial memang kita concern ya terhadap KPR. Akhirnya kalau ya ada kenaikan signifikan tentunya itu akan mempengaruhi penjualan, tapi kami tadi kami katakan kami punya alternatif, bisa ada cicilan dari perusahaan, ya kan, bisa juga tunai. Karena gini, rumah komersial, terutama rumah komersial yang middle up, itu Jabodetabek aja ya, Jabodetabek itu 80% pasarnya itu sebenarnya pasar investasi, hanya 20% pasarnya pasar end user, ya kan. Investasi itu apa? Yaitu orang yang beli rumah untuk investasi jangka panjang, ada orang yang beli rumah untuk kalau ada yang mau beli lagi dia jual segera, ada juga yang mau beli rumah untuk anak cucunya nanti, gitu ya. Itu investasi ya. Hanya 20% end user. Jabodetabek itu seperti itu angka kita yang kita dapat. Nah, tapi pasar rumah subsidi atau MBR, katakanlah yang di bawah 300 juta, apalagi rumah-rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah yang harganya di bawah 200 juta itu, ya kan? Itu lain lagi, itu pasar itu adalah benar-benar pasar end user, ya kan? Nah, saat ini mereka sih KPR-nya kan sekarang bunganya itu kan bunganya fix ya, 5% dari pemerintah, ya kan? Nah, jadi nggak ada masalah. Tapi yang sekarang dikhawatirkan oleh para sektor rumah subsidi ini adalah justru karena belum naiknya harga baru yang ditetapkan pemerintah. Kalau sudah hampir 3 tahun nih, harga tidak naik, kita mengharapkan tahun ini naik, ya kan, setelah pandemi tidak naik, kita harapkan tahun ini, tapi tidak naik-naik juga, apalagi dengan kita tahu kalau kenaikan itu nanti akan berkontribusi terhadap inflasi, makanya saya pikir ini mungkin tahun depan baru naik. Makanya kita merasa perlu mensosialisasikan anggota kami bahwa pengembang-pengembang rumah MBR yang menahan penjualan rumahnya, hampir 50% lebih itu pengembang itu menahan penjualan karena harganya itu nggak naik-naik, sementara mereka memproduksinya dengan material yang sudah naik 15-20%, begitu ya kan? Mereka tahan-tahan, tapi saya bilang mereka kan akan kemakan juga oleh bunga bank, ya kan, dan macam-macam. Dan akhirnya lebih baik mereka concern terhadap cash flow mereka, jual lah. Jangan ditahan-tahan, tetap jual, ya kan? Nanti tahun depan kita bicara harga baru, begitu. Nah itu dia, berarti memang masih ada tantangan tersendiri kalau kita bicara mengenai penjualan rumah bersubsidi sendiri. Tapi kalau kita lihat dengan tadi, masalah lahan, setiap tahun makin menjauh 1 kilometer ini Pak Hari. Apakah ini akan memancing minat mereka justru atau sebaliknya sebenarnya? Iya, sebenarnya gini, pemerintah itu kan juga sudah memikirkan hal tersebut, ya kan? Antara lain misalnya, pemerintah makanya sudah membentuk bank tanah ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Tujuannya antara lain itu untuk selain untuk membangun hal-hal yang kepentingan umum, tapi juga untuk membangun rumah MBR di situ, ya kan? Mereka pikirkan. Kemudian juga kita tahu pemerintah punya kebijakan untuk pembangunan kawasan di pusat kota, di perkotaan dengan hunian bertingkat, ya kan? Dengan urban renewal, dengan land consolidation. Itu artinya apa? Karena supaya pembeli-pembeli rumah menengah ke bawah ini juga bisa tinggal di kota dengan, tapi bentuknya bukan rumah tapak lagi tapi rusun, gitu ya kan? Nah, nanti bentuknya antara rusunami maupun rusunawa, ya kan? Di situ sudah dipikirkan oleh pemerintah. Baik, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, inflasi yang semakin tinggi, apakah ini juga akhirnya menggerus daya beli masyarakat untuk sektor properti atau masih cukup normal bisa dikatakan Pak Hari? Daya beli pasti terpengaruh tentunya ya, karena kalau boleh dibilang kalau pekerja sektor formal ya, gaji mereka akan
terus ya. Iya, Jadi biasanya ya kan gitu kan. Daya beli mereka, dengan daya beli ini mereka juga harga-harga barang sudah naik, harga BBM juga sudah naik ya kan. baik. Mereka apalagi kemarin ini kan masih ada efek daripada pemotongan gaji akibat pandemi kemarin. Belum lagi efek daripada PHK, ya kan masih banyak tuh yang PHK belum terserap lagi, ya kan? Betul, betul. Nah, kita tahu kemarin saya dapat dengar angka bahkan unemployment di China aja sekarang sudah sampai 19% tuh. Bayangin Oke. China aja 9%, karena ini pengaruh dari faktor global ya. Dan kita juga kan hidup dikelilingi oleh ketergantungan dengan global juga. Nah itu yang menjadi pengaruh terhadap daya beli kita. Begitu. Oke, lantas strategi yang diterapkan oleh teman-teman pengembang properti bagaimana ini Pak Hari? Apakah tadi memang menyasar strata-strata yang potensial saja, kelas menengah, kemudian kelas atas kah, atau bagaimana? Ya, makanya. Jadi ini terkait ini untuk sektor perumahan komersial misalnya, memang tetap ada, alhamdulillah nih kita bersyukur negara kita negara besar ya kan, ada 34 provinsi Oke. dengan karakter daerahnya yang sangat berbeda-beda. Tadi disampaikan oleh IDX tadi, misalnya kawasan-kawasan wisata yang sekarang didorong oleh pemerintah itu potensi untuk pengembangan, ya kan, Labuan Bajo, ya kan, dan lain-lainnya gitu. Ya. Tapi juga IKN menjadi potensi ke depan, gitu ya kan. Betul. Cuman juga jangan salah bahwa daerah-daerah seperti di Jabodetabek, di Gerbang Kertosusila, Surabaya dan sekitarnya itu punya daerah-daerah yang memang sangat diminati, tetap tumbuh sangat baik, yaitu daerah-daerah apa? Misalnya daerah-daerah yang baru ada infrastruktur baru, akses baru ya, tol baru atau segala macam. Contohnya di Jakarta ini banyak kan, sekitar Ampera sana, Depok ya kan, Betul. kemudian Sawangan, kemudian juga Cibubur tuh banyak tol-tol baru yang dibuka, itu kenaikan harga properti luar biasa, ya kan. Kemudian juga ada properti-properti yang tumbuh di daerah-daerah yang economic base-nya kuat, misalnya daerah-daerah industri, kayak di Bekasi sampai Kerawang itu properti sangat baik tetap. Nah, ada juga daerah-daerah yang economic base-nya pendidikan. Depok itu tiap tahun terima 10.000 mahasiswa, sekarang sudah tidak online lagi, orang sudah kuliah lagi. Tiap tahun juga mereka itu beli tidak hanya mereka kos-kosan, tapi orang-orang tua yang berada mereka juga beli unit apartemen atau beli rumah begitu di sana mereka ya kan. Oke. Nah, apalagi di lokasi-lokasi yang proyek-proyek yang skala besar ya. Baik, Pak Hari. Proyek skala besar itu yang di atas 500 hektar, seperti di Barat itu ada di Serpong ada hampir 10.000 hektar proyek skala besar, BSD, Alam Sultan, Paramount, Sumarekon dan macam-macam, Karawaci. Di timur itu juga ada Jababeka dan macam-macam, di selatan juga ada Sentul City. Karena proyek skala besar ini menarik, kenapa? Fasilitasnya sangat lengkap, begitu ya. Ada pusat perbelanjaan, ada kampus, ada sekolah, ada macam-macam lah semua. Nah ini memberikan nilai tambah, menjadi daya tarik bagi yang lebih dari calon pembeli properti. Oke, berarti memang dari sisi antusias ataupun bagaimana animo masyarakat khususnya menengah atas masih tetap terjaga hingga saat ini meskipun pandemi COVID-19 masih ada. Kita akan lihat bagaimana juga dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Apakah ini menjadi salah satu backbone juga kinerja properti? Kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Hari. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Hari Gani, PLT Sekjen DPP Real Estate Indonesia terkait dengan sektor properti, apakah terdampak atau tidak terkait dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, Pak Hari, menarik kalau kita cermati memang tidak memberikan dampak yang signifikan karena memang baru naiknya sekitar 0,25% begitu. Tapi kan ada potensi misalnya Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga acuan, apa yang bisa Anda lihat potensial ke depannya? Ya, kami secara umum masih melihat bahwa kondisi belum 100% normal seperti sebelum pandemi terjadi. Ya, sektor properti itu. Saya rasa sektor lainnya juga begitu. Nah, karena itu kami masih sangat berharap dari pemerintah bahwa pemerintah tetap bisa memberikan dan melanjutkan insentif-insentif yang selama ini
diberikan kepada sektor properti. Itu yang paling menjadi harapan kami. Kalau perlu juga dengan kalau nanti ada kenaikan suku bunga ditambah lagi, kalau perlu dilakukan relaksasi terhadap pengembang, itu juga menjadi harapan kami lah begitu terhadap misalnya restrukturisasi utangnya begitu ya. Iya, salah satu insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah begitu ya. Ini akan berakhir bulan September begitu. Apakah ini menjadi suatu hal yang harus mungkin komunikasikan atau diperjuangkan kembali oleh teman-teman dari pengembang properti begitu untuk ditambah misalnya, Pak Hari? Iya, ini PPNDTP ini kayak apa kemarin, kayak air yang sangat menyegarkan kami ya, Dokter. Iya. Itu semuanya itu, waduh, terutama sektor properti komersial ya tentunya ya, luar biasa. Karena waktu itu kan banyak stok-stok yang tidak terjual ya kan, terus kita nggak bisa launching produk baru karena tidak terserap pasar. Dengan adanya PPNDTP itu hasil perjuangan kami dari DPP RI ya kepada pemerintah, terutama Kementerian Perekonomian ya, tepatnya Pak Erlangga Hartarto, akhirnya keluar PPNDTP tersebut. Dan kami semuanya, semua anggota kami melaporkan bahwa terima kasih sekali terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor properti dengan PPNDTP ini. Namun memang dalam pelaksanaannya, ternyata kami 2 kali dilaporkan sebelum perpanjangan yang pertama kemarin ya, itu juga kan kami ditanya dulu, ini mau diperpanjang atau cukup aja? Karena katanya penyerapannya tidak sesuai dengan alokasi dana anggaran PPNDTP yang disediakan pemerintah. Oke. Yang sekarang juga katanya gitu, penyerapannya tidak seperti yang disediakan oleh pemerintah. Baik. Katakan bahwa ini sektor properti ini yang berpengaruh terhadap kinerja sektor properti ini sangat banyak. Tidak hanya insentif ini, tapi yang terutama sekarang yang kita hadapi adalah permasalahan regulasi, misalnya, ya kan? Regulasi masih menghambat perkembangan sektor properti. Dan contohnya implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja kan pemerintah sudah mengakui sendiri bahwa itu masih perlu disempurnakan, masih banyak hambatan-hambatan, terutama di daerah, begitu ya. Nah, yang kemarin waktu itu di awal-awal ada masalah KKPR, kemudian ada masalah KKPR itu sebagai pengganti izin lokasi lah ya. Iya. Dan yang sekarang ini berapa bulan terakhir ini yang paling viral itu adalah mengenai PBG. PBG itu pengganti IMB. Betul. Ya kan? Per hari ini kabupaten kota yang sudah punya Perda PBG itu baru sekitar 25%. Oke. Jadi masih 70% yang belum. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan solusi, ya kan? Pertama dulu dengan mengeluarkan surat edaran Mendagri, kemudian surat edaran bersama dari 4 menteri, ya kan? Tapi supaya agar bisa dikeluarkan dengan Perda IMB, begitu ya, dibayar dengan Perda IMB. Oke, jadi ya berarti memang masih banyak tantangan tersendiri, tapi semoga ini akan membuat suatu langkah solid sendiri dari teman-teman pengembang properti khususnya dari DPP Real Estate Indonesia dalam menyikapi. Semoga ini akan tetap berlanjut pertumbuhan double digit yang sudah terjadi di sektor properti. Baik, Pak Hari, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Hari. Salam sehat. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM. Kami segera kembali.